Salam saudari, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita yang ke-11, Stay at Home. Doa kami agar saudari, jemaat, dan teman-teman tetap kuat di dalam iman kita, tetap sehat. Oleh karena itu, saya akan membawa kita terus melihat kepada firman Tuhan yang membantu kita untuk tetap kuat di dalam iman kita. Sebelum itu, saya ucapkan selamat hari Gawai, selamat hari Kamatan, dan doa colun bawang buat saudari yang merayakan perayaan ini di waktu ini, walaupun tidaklah seperti pada tahun-tahun yang lalu. Namun demikian, biarlah di dalam suasana seperti ini kita tetap mengeratkan hubungan yang manis, yang erat, yang baik di antara satu dengan yang lain. Mari kita melihat kepada firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini yang Tuhan berikan kami kehidupan, nafas untuk menikmati keadaan pada sepanjang hari ini sekali lagi. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kami mendengar suara-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu Bapa. Beri kami pengertian yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudari, terkadang badai, masalah yang datang bertubi-tubi menimpa hidup kita membuat kita bertanya-tanya. Pertanyaan itu membawa kita pada asumsi bahwa kita telah melakukan dosa besar, sehingga kita harus menanggung konsekuensinya dengan begitu berat, lama di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pada firman Tuhan, tidak semestinya karena kita berdosa besar, tidak semestinya karena kita telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sehingga kita menghadapi cabaran, pergumulan, masalah dalam hidup kita, ataupun kesukaran yang berat dalam hidup kita. Tidak semestinya. Tapi kalau kita sadar yang kita telah melakukan suatu kejahatan, dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan tetap memanggil kita untuk datang kepadanya, bertobat, karena Dia tetap membuka tangannya untuk kita kembali kepadanya, supaya kita dapat dipulihkan, keadaan dapat dipulihkan, negara kita dapat dipulihkan, dan sebagainya. Bagi bangsa Israel, mereka menghadapi cabaran-cabaran dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari Mesir ke padang gurun dan seterusnya untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan buat mereka, di mana mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan sekali mereka menghadapi cabaran, pergumulan, masalah sepanjang perjalanan mereka itu, tetapi mereka menghadapinya berkali-kali ya di dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Jadi kita akan melihat ada beberapa peristiwa, dan antara peristiwa masalah yang silih berganti dihadapi oleh orang-orang Israel ini. Pada hari ini saya ingin kita melihat bagaimana mereka dalam perjalanan ke tanah dijanjikan Tuhan itu, mereka berhadapan dengan masalah, tantangan, cabaran yang silih berganti, yang bertubi-tubi di dalam kehidupan mereka. Dan antaranya adalah terdapat daripada bilangan pasal yang ke-21 sampai kepada 22, pasal 22 ayat yang pertama. Nah, sepanjang bahagian ini kita
melihat bahwa orang Israel ini, bangsa Israel ini menghadapi cabaran-cabaran dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang silih berganti terjadi dan dihadapi oleh mereka. Baik, yang pertama itu adalah ketika mereka melewati kerajaan Amori. Daripada Bilangan pasal yang ke-22, pasal yang 21 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Di sana kita, saudara-saudari dapat membacanya. Saudara-saudari dapat melihat bahwa ada seorang bernama Sihon yang adalah raja orang Amori yang melarang bangsa Israel melewati wilayah mereka. Umat Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka harus melalui dan melewati beberapa wilayah, daerah, kawasan yang sukar sebelum mereka dapat sampai ke tanah Kanaan ini. Dan salah satu kerajaan wilayah yang mereka harus lalui itu adalah kerajaan Amori. Nah, raja orang Amori yang bernama Sihon ini melarang umat Israel melewati wilayah mereka. Baik, sebelum ini ini peristiwa pertama umat Israel melalui negeri-negeri asing buat mereka. Ada wilayah-wilayah yang lain. Tapi apabila kita membandingkan peristiwa mereka coba melewati wilayah Amori ini, ada bedanya. Sepertinya ketika mereka melewati melalui wilayah orang Edom. Nah, di dalam pasal sebelumnya itu Bilangan pasal 20 ayat 14 hingga 21 ada reaksi yang berbeda dalam orang Israel berurusan dengan Raja Amori ini. Kalau kita berbandingkannya dengan peristiwa mereka berurusan dengan orang Edom. Nah, di Edom orang Israel menawarkan upah dengan berbagai cara kepada kerajaan Edom supaya mereka dapat melewati wilayah mereka. Ada beberapa ayat dari pasal yang ke-20 ini, seperti ayat yang ke-14, ayat 17, dan ayat yang ke-21 menceritakan bagaimana usaha orang Israel yang dipimpin oleh Musa untuk menawarkan upah dengan berbagai cara kepada kerajaan Edom. Karena wilayah Edom sebenarnya adalah wilayah yang merupakan jalan singkat ke tanah Kanaan yang boleh umat Israel ini lalui. Dan larangan orang-orang Edom terhadap orang Israel ini daripada melintasi negeri mereka juga bersifat pasif, yang berupa suatu peringatan dan amaran sahaja kepada orang Israel. Jadi tiada peperangan di antara kedua bangsa ini, tiada peperangan yang terjadi antara keduanya, karena akhirnya orang Edom, kerajaan Edom mengizinkan mereka melalui wilayah mereka ke tanah Kanaan. Tetapi di negeri Amori, bangsa Israel meminta izin untuk melewati daerah mereka tanpa ada tawaran. Nah, ini biasanya daripada kerajaan Edom yang mereka lalui sebelumnya. Mereka meminta izin untuk melewati daerah Edom Amori ini tanpa ada tawaran. Kalau kita lihat daripada Bilangan pasal 21 ayat 22 dan 20 ayat yang ke-22 ini, orang Israel berkata, "Izinkanlah kami melalui negerimu
Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Dan respon Raja Sihon, orang Amori ini sangat berlebihan terhadap permintaan Israel. Ayat 23 ini respon Raja Sihon. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpul seluruh laskarnya dan lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahaz, berperanglah ia melawan orang Israel. Nah, tanpa ada peringatan apapun, di sini Raja Amori langsung memerangi orang-orang Israel. Dan Raja Sihon sebenarnya lupa bahwa peperangan ini bukan sekedar melawan bangsa Israel, melainkan melawan Allah orang Israel. Peperangan ini adalah peperangan dengan Tuhan. Ataupun saya boleh katakan peperangan itu adalah peperangan Tuhan. Nah, maka itu harus tindakan ini dibayar mahal oleh bangsa Amori. Akibatnya, Sihon dan Raja Sihon dan orang-orang Amori terpukul kalah dan negerinya dirampas oleh bangsa Israel. Kita dapat lihat itu daripada ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24, tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. 25, dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Nah, mungkin kita tertanya-tanya, mengapa ada bangsa dimusnahkan oleh Tuhan dan oleh orang Israel, dan adanya yang tidak dimusnahkan, yang tidak dikalahkan. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan untuk kita. Nah, ini adalah karena ingat bahwa Tuhan pernah berkata bahwa terhadap keturunan Abraham, di mana setiap orang yang memberkati mereka akan diberkati, tetapi siapa yang mengutuki mereka juga akan dikutuki. Nah, itu sebagai alasan dasar yang bagaimana Tuhan turut bersama-sama dengan bangsa Israel melalui perjalanan mereka ke tanah yang Tuhan janjikan, sekalipun ia adalah satu perjalanan yang sukar, perjalanan yang penuh dengan masalah pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap setia pada janjinya untuk menjaga dan membela umatnya. Ya, ternyata dalam kesusahan umat Israel ini, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian, dan Tuhan memberi mereka kemenangan di dalam kesusahan, kesulitan hidup yang mereka lalui ini. Peristiwa yang kedua, di mana menceritakan umat Israel ini silih berganti masalah pergumulan yang mereka hadapi itu, adalah ketika mereka berhadapan dengan kerajaan Sihon. Nah, ini dari pasal yang ke-21 ayat 31 hingga pasal yang ke-22 ayat yang pertama, yang menceritakan bahagian seterusnya bagaimana umat Israel ini menghadapi keadaan yang sukar silih berganti. Raja Og, orang Basan,
dinyatakan dari Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-11, Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-11, dinyatakan bahwa adalah dari keturunan raksasa dari Rephaim. Nah, orang-orang Basan ini yang dipimpin oleh Raja Og ini adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang raksasa yang berbadan besar, yang perlu ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, tidak heran apabila bangsa Israel berhadapan dengan wilayah orang Basan ini, mereka ketakutan. Mereka takut untuk berperang melawan orang Basan. Kalau kita lihat ayat yang 33, yang dinyatakan di dalam ayat yang 33, mereka takut berhadapan dengan orang Basan di Edrei. Dan apalagi ya, dalam perjalanan mereka ke padang gurun dan melalui padang gurun dan yang menghadapi peperangan ini dan itu sangat melelahkan mereka. Bahkan menambahkan lagi beban yang harus mereka pikul dengan berhadapan dengan orang-orang raksasa ini. Dan dapatkah orang bangsa Israel menang dalam peperangan tersebut? Dapatkah mereka melawan orang-orang Basan ini? Pada saat yang menakutkan seperti itu, sekali lagi Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Ya, ini yang sangat manis, sangat indah. Di mana di saat-saat yang menakutkan mereka itu, sekali lagi Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-34 mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, orang Amori, yang diam di Hesibon. Nah, melalui Musa, Tuhan menguatkan umatnya untuk tidak takut dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan sendiri telah menyerahkan Raja Og, seluruh rakyatnya, dan negerinya ke tangan bangsa Israel. Janji Tuhan ini memberi kekuatan buat mereka dan mereka akhirnya mengalahkan orang-orang yang dipimpin oleh Raja Og ini, orang Basan ini. Tuhan telah memberi mereka kemenangan dan mereka menyerahkan seperti janji Tuhan. Raja Og, rakyatnya dan negerinya menjadi milik, akhirnya menjadi milik bangsa Israel ini. Dari kedua peristiwa ini, saudari, yang merupakan antara perjalanan bangsa Israel di padang gurun yang penuh dengan cabaran. Dua peristiwa yang silih berganti di dalam perjalanan hidup mereka yang mereka lalui, ya, di dalam kehidupan mereka. Namun penyertaan Tuhan menjadi jaminan yang pasti bahwa Ia bukan hanya menuntun umatnya menuju ke tanah perjanjian, tetapi Dia juga akan turut berperang melawan setiap bangsa dan kerajaan yang menghalangi rencananya. Tuhan punya rencana yang sangat indah buat bangsa Israel. Dan oleh karena itu, Dia akan menggenapi rencananya terhadap bangsa Israel ini. Dan segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam rencananya daripada tercapai, Tuhan terlibat di dalam memberi kemenangan buat Israel. Tuhan terlibat
di dalam peperangan-peperangan. Tuhan terlibat di dalam keadaan dan keperluan yang umat Israel ini perlukan sepanjang perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Setelah mengalahkan Sihon Raja Amori, ya mungkin bangsa Israel berharap tidak lagi adanya peperangan. Kenyataannya, kita telah baru saja melihat peristiwa yang kedua. Mereka harus berhadapan dengan kerajaan Basan yang lebih kuat dari kerajaan Sihon ini. Saudari, mungkin kita juga pernah berharap tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesukaran dalam hidup ini setelah kita mengatasinya dengan berjaya. Mungkin kita juga berharap ya tidak ada lagi peperangan rohani setelah Tuhan menyertai kita dalam peperangan rohani yang lalu dan memberi kita kemenangan. Mungkin juga kita berharap keadaan-keadaan yang sukar yang kita alami sekarang ini akan terhenti dan dihentikan hari ini juga, supaya esok tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi cabaran dan tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kenyataannya, kita harus menghadapi cabaran lagi di masa akan hadapan. Kita harus menghadapi, ada lagi, saudara-saudari. Tuhan, di dalam Tuhan, kita tahu seperti firman-Nya bahwa masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Tuhan tidak berjanji yang esoknya tidak ada masalah lagi, bukan? Tapi Dia berkata, biarlah masalah hari ini cukup untuk hari ini. Kita perlu siap untuk berhadapan dengan masalah, pergumulan, cabaran yang kita akan hadapi mungkin pada hari esok, hari-hari seterusnya, dan sebagainya, saudari. Ketika badai kehidupan datang, seringkali hati kecil kita bertanya-tanya, sanggupkah aku menghadapi badai kehidupan ini? Sanggupkah saya untuk melalui keadaan-keadaan yang sukar lagi? Seolah-olah kita berjalan sendiri. Umat Israel dalam perjalanannya untuk memiliki janji sepenuh Tuhan untuk mereka, yaitu menetap di tanah Kanaan sebagai tanah perjanjiannya, mereka tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai mereka, Tuhan hadir bersama mereka, Tuhan mendahului mereka, Tuhan menaungi mereka. Mereka tidak berjalan sendiri. Tuhan juga tidak membiarkan umat-Nya berjalan sendiri di dalam perjalanan rohani kita di waktu-waktu ini, saudari. Seringkali kita patah semangat ketika kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai masalah. Seringkali kita begitu cepat patah semangat. Lebih teruk lagi, kita malah meninggalkan Tuhan. Kita malah meninggalkan iman kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mendengar doa kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan perlindungan kita. Kita lupa bahwa Dia adalah kekuatan dan perisai kita. Saudara-saudari, bahaya apapun yang menyerang kita, kita tetap aman di dalam naungan Tuhan. Karena Dia tidak membiarkan kita sendirian. Mungkin kita juga lupa bahwa setiap hari kita melihat dengan mata dan berjalan dengan kaki yang Tuhan sediakan untuk meneruskan kehidupan kita. Bukankah itu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dan memberikan secara
dan diberikannya secara cuma-cuma untuk kita sebagai umatnya, supaya kita dapat meneruskan perjalanan kita. Mari kita lihat cara Paulus mengekspresi masalah, tantangan, kesukaran dalam hidupnya. Nah, kita telah belajar daripada bagaimana Tuhan turut menyertai orang Israel dalam perjalanan mereka, sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan, masalah, pergumulan yang silih berganti dalam hidup mereka. Namun Tuhan memberi mereka kemenangan, Tuhan menyertai mereka. Paulus juga punya pergumulan seperti kita, seperti orang Israel dalam perjalanan rohani, perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Paulus juga dalam perjalanan rohani ini berhadapan dengan masalah, kesukaran dalam hidupnya. Kita lihat ekspresinya tentang kesukaran yang dia hadapi ini. Apa katanya? Dia berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Daripada 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Paulus berkata dan mengekspresikan bagaimana masalahnya, kesukaran yang dia hadapi di dalam hidupnya. Apakah kesukaran? Apakah duri yang dia maksudkan itu? Kita tidak tahu dengan begitu detail. Apa yang dapat kita tahu adalah dia menghadapi keadaan yang sukar. Paulus menghadapi masalah yang berat yang harus dia tanggung di dalam hidupnya, sehingga dia meminta Tuhan untuk melepaskan dirinya dari keadaan itu. Di dalam ayat yang ke-8, yang mengatakan, "Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Kebanyakan kita ketika berhadapan dengan tantangan, masalah, pergumulan, selalu ini kita bertanya, kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya yang harus menghadapi ini? Kenapa ini terjadi? Tetapi Paulus tidak bertanya sedemikian. Dia tahu mengapa duri itu ada di dalam dagingnya, dan dari mana atau dari siapa datangnya duri di dalam dagingnya itu. Paulus sebelumnya telah mengalami berada di tempat kediaman Yesus, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Suatu pengalaman yang dapat membuat seseorang meninggikan hati dan sombong rohani. Yang dari permulaan ayat yang ke-7. Dia berkata, "Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku." Paulus punya pengalaman yang sangat indah. Dia mengalami suatu keadaan yang dia tidak mau lepaskan bersama dengan Tuhan. Ketika Paulus melihat duri itu, Paulus melihat tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Apa yang Paulus lihat ketika dia berhadapan dan mengalami duri di dalam dagingnya itu? Dia melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu yang dilihatnya. Di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, dia mengatakan ini, ayat yang ke-9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih
Suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudari, ingatlah, di dalam kita berhadapan dengan masalah yang silih berganti, yang bertubi-tubi di masa-masa seperti ini, saudari, ingatlah bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan bersamamu. Ia sanggup membawa kita keluar dari masalah kehidupan, baik bagi orang Israel, baik bagi Paulus. Tuhan telah setia dengan janjinya untuk menyertai dan memberi kemenangan buat mereka. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari masalah kehidupan yang kita hadapi ini. Ingatlah saudari bahwa Dia setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan setialah kepada Allah yang senantiasa menyertai kita. Sebab Allah memimpin dan berkuasa di atas segalanya. Tidak ada yang mengatasi kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa di atas segala masalah, kesulitan hidup yang kita hadapi ini, saudari. Tidak semestinya masalah itu kita hadapi karena telah berbuat dosa, seperti yang saya katakan pada awalnya tadi. Seperti Paulus ini, dia tahu mengapa duri di dalam dagingnya. Sebesar apapun tantangan yang menghalang, kesetiaan Tuhan sanggup terbukti di dalam kehidupan umat-Nya, saudari. Nah, kiranya kita memutuskan untuk stay strong, tetaplah kuat, dan tidak meragukan Tuhan, dan berani menghadapi cabaran hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan yang sedang membentuk hidupmu melalui firman-Nya. Saya tidak tahu apa penyebab masalah yang kita hadapi. Begitu juga hal-hal yang terjadi sekarang ini, saudari. Namun satu hal yang saya percaya, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan telah menyertai umat-Nya sepanjang perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Mereka tidak terlepas daripada pergumulan masalah hidup. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Paulus juga, dia telah berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Namun, dia melihat bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengannya. Mari kita melihat dalam situasi ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita melihat tangan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan sedang membentuk hidup kita secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat, melalui kesukaran hidup yang kita hadapi. Dan mari kita terus datang mendekat kepada Tuhan dan tetap kuat di dalam kita berhadapan dengan pergumulan masalah yang kita hadapi seperti ini, saudari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Bahkan melalui firman-Mu, peristiwa-peristiwa yang pernah tercatat untuk tujuan mengajar dan menolong kami untuk menjadi setia, tetap kuat dalam iman kami. Bapa, biarlah melalui kesukaran kami mampu melihat tangan-Mu bekerja untuk membentuk kehidupan kami ini, Bapa. Sertai kami dalam kami berjalan melalui pergumulan masalah yang bertubi-tubi kami hadapi. Biarlah semuanya itu kami lihat yang Tuhan tetap hadir bersama kami. Mari kita menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Nah, Tuhan yang percaya katakan